Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Yang saya muliakan dewan juri dan yang saya hormati para peserta lomba pada tahun ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allahu Rabbi, yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua, entah itu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Sehingga atas nikmat Allah yang Ia berikan, kita dapat karunia taufik dan hidayahnya. Tanpa taufik dan hidayahnya, tak mampu kita melakukan amal ibadah, kebaikan, ketaatan. Maka wajiblah kita bersyukur dan yakinlah bahwa Allah menghendaki atas kebaikan diri kita, sehingga atas nikmat Allah yang Ia berikan, kita bisa menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik. Salawat teriring salam, marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumal qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada saat perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka berpapasan dengan seorang pemabuk yang mabuk berat. Tak disangka, tak diduga, seorang pemabuk menghentikan langkah-langkah perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dan mengutarakan 3 pertanyaan hingga membuat beliau kaget. Kata seorang semabuk, "Wahai Syekh, apakah Allah mampu mengubah seorang pemabuk seperti diriku menjadi ahli taat sepertimu?" Lalu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Tentu mampu, Allah Maha Kuasa." Lalu si pemabuk itu bertanya lagi kepada Tuan Syekh, "Wahai Tuan Syekh, apakah Allah mampu mengubah ahli maksiat sepertiku menjadi ahli taat setingkat dirimu?" Dengan rasa penuh kasih sayang Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani terhadap seorang pemabuk, Tuan Syekh menjawabnya, "Tentu sangat mampu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Dan yang ketiga, si pemabuk itu bertanya lagi kepada Tuan Syekh, "Wahai Syekh, apakah Allah mampu mengubah dirimu menjadi ahli maksiat sepertiku?" Mendengar pertanyaan yang ketiga, seketika itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani langsung menangis tersungkur dan bersujud kepada Allah. Ketika itu murid-murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pun merasa kebingungan dan penasaran. Lalu di antara mereka ada yang bertanya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wahai Tuan Syekh, apa gerangan yang membuatmu menangis?" Lalu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab pertanyaan dari murid-muridnya dengan penuh rasa perhatian dan hati tergetar. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wahai murid-muridku, betul sekali kata si pemabuk itu. Pertanyaan yang terakhir membuat diriku menangis karena takut kepada Allah. Kapan saja Allah mampu mengubah nasib seseorang termasuk diriku, siapa yang bisa menjamin bahwa nasib seseorang termasuk diriku meninggal dalam keadaan husnul khotimah?" Pertanyaan itu pula yang membuatku bersujud dan berdoa kepada Allah.
agar aku tidak merasa aman dengan terhadap rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja Allah mampu mengubah nasib seseorang kun fayakun. Bila Allah sudah berkata yang Ia kehendaki, maka akan terjadilah apa yang Allah kehendaki. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bisa petik dari kisah tadi bahwa agar kita tidak tertipu dengan kedudukan, amal kebaikan, dan ilmu yang kita miliki. Zat Allah yang maha mampu mengubah segala sesuatu. Ketika kita sujud dalam sholat dan senantiasalah kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Sebelum saya akhiri, ada sebuah pantun mengatakan, anak ayam lari ke hutan, jatuh tersungkur dimakan musang. Ingatlah selalu kepada Tuhan, karena Ia maha penyayang. Khudma sofa wadak makadar, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.